Wal asru lan salat asar waktuha te waktune asar iku min ba'di intihai waqti dhuhri ku awit saking rampunge waktu zuhur ila maghribi syamsi maring surupe srengenge. Turun terus ini. Turun terus. Ila maghribi syamsi maring surupe srengenge. Al maghribu lan salat maghrib waktuha te waktune maghrib min ba'di maghribi syamsi awit saking sawise surupe srengenge ila maghribi syafaqi hingga surupe mengko lah mari kamartahan. Wal isya'u lan salat isya' waktuha utawi waktune isya' iku min ba'di intihai waqtil maghribi iku awit saking iku min ba'di intihai waqtil maghribi iku awit saking sakwise rampunge waktu maghrib ila tulu'il fajri hingga matune fajar as-sadiq. As-subuhu lan salat subuh waktuha te waktune salat subuh iku min ba'di intihai waqtil isya'i awit saking sakwise rampunge waktu isya ila tulu'i syamsi hingga matune srengenge. Sudah itu. Mana? Ar-rabi'u tawi kang nomor 4 iku mashur ra'si ngusap sirah au ba'dihi utawa sebagiane ra's. Walau sya'ratan senajan iku sak rambut fi haddihi ing dalam watasi ra's. Al-khamisu tawi kang nomor 5 iku ghaslur rijlaini basuh sikil loro ma'al ka'baini sertane mata kaki loro. Uluk loro. Au mashul khuffi utawa ngusap muzah idza kamulat nalikane sampurna apa syurutuhu pira-pira syarate mashul khuff. As-sadisu tawi kang nomor 6 iku at-tartibu hakadha. At-tartibu iku urut hakadha kaya mengkini. Rukun wudu yang keempat adalah mengusap kepala atau sebagiannya atau walaupun satu helai rambut. Fi haddihi asalkan rambut itu masih ada di batas kepala. Baik. Maka apabila rambut di kepala ini keluar dari batas kepala, keluar dari area kepala, maka tidak sah wudu dengan mengusapnya. Baik. Dan boleh juga membasuh kepala. Jadi tidak mengusap kepala tapi membasuhnya, maka demikian itu cukup. Malah aula mestinya. Nah, karena lebih bersih dari sekedar diusap. Al-khamisu yang kelima adalah membasuh kedua kaki beserta dua mata kaki di setiap kaki. Nah, satu kaki ini ada dua mata kaki di bagian kiri dan kanan masing-masing. Di masing-masing kaki ada dua mata kaki. Kalau semisal kakinya dipotong, maka wajib membasuh sisanya yang ada.
Ya, telapak kakinya terpotong, maka yang ada itu sudah dibasuh. Kalau dipotong di atas mata kaki, maka tidak ada kewajiban bagi dia. Artinya tidak wajib membasuh kakinya sudah, karena kakinya terpotong sampai di atas mata kaki. Tapi kalau di bawah mata kaki, maka wajib membasuh sisanya yang ada. Kewajiban membasuh kedua kaki ini berlaku untuk selain orang yang mengenakan muzah. Bagi orang yang mengenakan muzah atau sepatu, maka diperbolehkan bagi dia untuk tidak membasuh kaki, tapi cukup dengan mengusap muzahnya. Bagi orang yang mukim atau musafir dengan perjalanan yang dekat, itu memiliki jatah waktu mengusap muzah 1 hari 1 malam. Adapun bagi orang yang musafir dengan safar qasar, safar yang jauh, maka 3 hari 3 malam. Ya, dihitung mulai dari pertama dia hadas. Setelah mengenakan muzah. Apabila syarat-syarat mengusap muzah terpenuhi, yaitu adalah pertama, ayyakuna lubsuhu ba'da kamali tuhrin minal hadasain. Dia mengenakan muzah setelah suci dari 2 hadas. Jadi dia pakai muzah suci dari 2 hadas. Yang kedua, ayyakunal khuf satiran mahallal fardhi. Muzahnya harus menutupi seluruh area yang wajib dibasuh dari kaki. Di semuanya harus tertutupi dari segala arah kecuali dari arah atas. Karena arah atas itu kan arah bolongan untuk memakainya, ya memang harus bolong. Wa yakuna tahiran lakin yu'fa an kharzi bi sya'ril khinzir. Dan harus suci. Ya, muzahnya harus suci. Kemudian ayamna'a nufudhal ma'. Muzahnya harus bisa mencegah masuknya air. Ya, mencegah masuknya air ke kaki umpama disiram. Jadi umpama kakinya disiram dalam keadaan mengenakan sepatu, maka airnya tidak tembus. Ya, kecuali dari bolongan jahitannya. Kalau bolongan jahitannya wajar, ada yang merembes masuk kan gitu. Tapi selain itu, kemudian sekiranya bisa digunakan untuk perjalanan, sekiranya tahan, muzahnya tahan, tidak mudah rusak ketika digunakan perjalanan. Nah, ini syarat-syarat dari kebolehan mengusap muzah dengan waktu yang terbatas barusan. Jadi kalau waktunya sudah habis, maka harus dibasuh kakinya, tidak boleh diusap. Kemudian asadisu at-tartibu hakadha. Rukun yang ke-6 tertib sebagaimana urutan penyebutan ini. Sebagaimana dalam hadis, abda'u bima bada Allahu bihi. Mengikuti urutan dalam Al-Quran. Wajah, kedua tangan, kepala, lalu kedua kaki. Fasulun tawikiku fasal. Wa yang kudu lan batalakan al-wudu ing wudu apa ma barang kharaja kang metu apa ma minas sabila ini saking dalan loro ghairal mani angin mani.
Wa masu qubulil adamiyyi lan gepok kubuli anak Adam au halqati duburihi utawa bolongan dubure adami bibatnil kafi kelawan jerone epek-epek. Bila hailin kelawan tanpa aling-aling. Walam sudzakari lan gepok zakar basyarat ya Allah. Walam sudzakari lan gepok wong lanang basyaratal unsa ing kulite wong wadon al ajnabiyati kang bangsa liya ma'akibarin sertane gedhe. Wa zawalul aqli lan ilange akal la nauma qa'idin. La naumu qa'idin mumakkinin maq'adatah. La naumu qa'idin ora turune la naumu qa'idin ora turune wong kang lungguh mumakkinin kang tamkin kang ngokohaken kang nyekenaken maq'adatahu enggon lunggune qa'id maq'adatahu enggon lunggune qa'id. Pasal menerangkan tentang apa saja yang membatalkan wudu. Membatalkan wudu ada 4 perkara. Pertama, ma kharaja minas sabilaini, yang keluar dari 2 jalan, qubul dan dubur, dalam bentuk apapun, walaupun semisal keluar ulat tetap membatalkan. Apa saja yang keluar dari 2 jalan itu, ghairal mani, kecuali mani, yaitu maninya sendiri yang keluar pertama kali tanpa menyentuh kemaluan, juga tanpa menyentuh ajnabiyah. Jadi memang murni keluar maninya itu dengan sendirinya. Karena semisal nazar, melihat suatu yang membangkitkan syahwat dia, atau berfikir tentang suatu yang membangkitkan syahwat dia, maka demikian tidak membatalkan wudu. Beda kalau bukan maninya dia, maninya orang lain misalnya yang keluar, seperti mani yang keluar dari kemaluan istri, dari maninya si laki, maka demikian membatalkan, karena bukan maninya dia sendiri. Atau maninya sendiri tapi tidak keluar pertama kali, seperti dia keluar mani lalu maninya dimasukkan lagi lalu keluar lagi, maka demikian membatalkan wudu. Jadi yang tidak membatalkan wudu itu adalah maninya sendiri keluar pertama kali. Kalau keluar setelah dimasukkan lagi maka membatalkan wudu. Wa massu qubul adami, dan menyentuh kubulnya anak Adam. Menyentuh kubulnya anak Adam, baik itu kubulnya sendiri atau kubulnya orang lain, kubulnya laki-laki atau kubulnya perempuan, walaupun sudah terpisah. Seperti semisal ada kemaluan laki-laki, ada zakar terpotong, selama masih disebut zakar, maka bila kita menyentuhnya batal wudu kita. Wa au halqati duburihi, atau bolongan duburnya anak Adam, bolongan dubur manusia. Jadi maksud bolongan di sini adalah ya batinul manfat, jadi bagian dalamnya bolongan dubur, itu yang membatalkan
wudu bila kita sentuh. Adapun belahan bokong, belahan pantat, itu tidak membatalkan. Ya, tidak membatalkan. Yang membatalkan itu adalah batinul manfat. Jadi bagian dalam bolongannya itu. Dan yang batal itu hanya yang menyentuh saja. Yang batal hanya yang menyentuh saja, tapi yang disentuh tidak batal. Adapun bila bukan kubulnya manusia, yaitu kubulnya binatang, kemaluannya kucing misalnya, kita sentuh, ya tidak membatalkan. Menyentuhnya bibatnil kaffi, dengan menggunakan bagian dalamnya tangan, yaitu ya telapak tangan, bagian ya telapak tangan ini sudah telapak tangan, ya, baik bagian tengahnya atau jari-jarinya. Bila kita menyentuh dengan itu, baru namanya baru batal wudhu kita. Tapi yang tidak. Bila hailin, tanpa ada penghalang. Jadi kalau ada penghalang walaupun tipis, nah, yang penting tidak sampai membuat kita menyentuh langsung kemaluan, maka tidak batal. Kemudian yang ketiga adalah lamsud dzakar basyaratal unsal ajnabiyah. Laki-laki menyentuh kulitnya perempuan ajnabi. Ya, kulit. Makanya kalau bukan kulit maka tidak membatalkan. Termasuk daripada kulit, termasuk dihukumi seperti kulit adalah lidah dan gusi. Kita menyentuh lidah dan gusi perempuan ajnabi, batal untuk kita. Makibarin, disertai besar, disertai dewasa. Nah, disertai dewasa artinya bila kita menyentuh perempuan shaghirah, perempuan yang masih kecil, yang tidak tustaha, yang belum disyahwati gitu ya, belum disyahwati, maka tidak membatalkan. Jadi maksudnya dewasa itu adalah sampai kepada haddis syahwah, sampai kepada haddis syahwah. Patokannya kembali kepada uruf nanti. Menurut urufnya orang yang punya watak yang sehat, itu usia berapa kira-kira perempuan itu sudah disyahwati, ya usia segitu sudah. Kalau sudah dewasa kita sentuh, maka batal wudhu kita. Beda dengan menyentuh kemaluan. Kalau menyentuh kulit ajnabi, maka yang menyentuh dan yang disentuh sama-sama batal. Kemudian wazawalul akli, hilangnya akal. Ya, hilangnya akal artinya hilangnya tamyiz, kemampuan untuk membedakan mana yang mabadharah, mana yang manfaah. Seperti gila misalnya atau pingsan, itu membatalkan kepada wudu. Berarti tidak membatalkan tidur yang memakin maq'adatah. Jadi tidur yang memantapkan posisi bokongnya ke tanah atau ke lantai sehingga betul-betul tertutup,
tertahan begitu. Tidak ada bagian dari tempat duduknya yang kiranya terbuka. Baik. Di sekiranya tidak ada tajafin, ya tidak ada tajafin, tidak ada celah begitu ya antara bokong dengan lantai yang dia duduki, itu dimaksud dengan umakin ma'adatah. Tidak ada celah. Jadi kalau ada orang sangat kurus, ya ada orang sangat kurus sekali, kerempeng, sehingga kalau dia duduk pasti akan ada celah antara tempat duduk dengan bokongnya, maka dia tidak tamkin namanya. Demikian juga orang yang sangat gemuk sehingga ada celah antara tempat duduknya dengan bokongnya, maka demikian juga tidak tamkin. Jadi tamkin itu sekiranya tidak ada celah antara bokong dengan tempat duduknya. Faslun taikiku fasal yajib wajib apa istinja min kulli rabbin saking saben-saben barang kang teles kharijin kang metu minas sabilaini saking dalan loro ghairil mani kang sakliyane mani bil ma'i kelawan banyu ilayat hura hingga yen to suci apa al mahallu apa panggonane, maksudnya ya tempat keluarnya itu. Au bimasahi to kelawan ngusap mahal talata masahatin kelawan telu pira-pira usapan aksara tulu akeh ila yang ko hingga yen to bersih apa al mahallu panggonan o imbaqiya senajan kari apa al atharu labat wiqali'in kelawan barang kang bedol tahirin kang suci jamidin kang atos ghairi muhtaramin kang ora den mulyakaken min ghairi intiqalin saking tanpa ngalih wa qabla jafafin lan sedurunge garing wa qabla jafafin lan sedurunge garing. Dan wajib istinja dari setiap perkara yang basah. Maksudnya basah di sini adalah mulawwith, jadi ngotori menurut yang kelihatan mata. Ini mengecualikan kalau yang keluar itu seperti batu misalnya kecil kering, maka demikian tidak wajib istinjai. Kharijin minas sabilaini yang keluar dari dua jalan. Jadi kalau keluar dari selain dua jalan itu maka bukan istinja namanya. Ghairil mani selain mani. Adapun mani maka tidak wajib diistinjai karena mani itu suci. Karena mani itu suci. Bil ma'i istinja menggunakan apa? Ada dua opsi. Pertama bil ma'i dengan air. Illa yadhurul mahallu hingga tempat najisnya itu suci. Au bimasahi atau dengan mengusap tempat keluarnya kotoran itu salah sama sahatin dengan 3 usapan. Au aktsara atau lebih sampai bersih. Ya, jadi sampai bersih. Kenapa tidak menggunakan redaksi yathur? Karena memang tempat
tempat keluarnya kotoran yang diistinjai dengan batu itu tidak suci, cuma diringankan, takhfif, mukhaffaf, najisnya itu diringankan saja, tidak payah. Ya mukhaffaf, dianggap ringan, tapi tidak suci. Ya, tidak suci, sehingga kalau kamu megang bokong teman kamu yang istinja menggunakan batu, maka tangan kamu najis. Karena yang mukhaffaf saja tidak mensucikan. Makanya bahasanya yangko, sampai bersih, bukan yathur, karena memang tidak suci. Wa in baqiyal atharu, walaupun bekasnya masih ada. Ya, bekasnya ini dima'fu. Biqali'in. Nah, ngusapnya dengan apa? Dengan qali'. Jadi asalnya dengan batu. Jadi disamakan dengan batu adalah setiap sesuatu yang bisa mengangkat benda najis. Jadi kalau tidak bisa mengangkat benda najis, maka tidak bisa. Contoh seperti arang misalnya, ya. Istinja pakai arang misalnya, ya enggak, karena arang enggak bisa mengangkat. Demikian juga bambu yang sangat halus tidak bisa mengangkat, maka itu kaca ya, sangat halus tidak bisa mengangkat najis, ya tidak bisa, tidak sah, tidak cukup istinjanya. Tahirin, suci. Ini kalau istinja dengan benda najis maka tidak cukup. Jamidin, harus padat. Jadi kalau cair maka tidak cukup. Ghairi muhtaram, tidak dimuliakan. Termasuk yang dimuliakan adalah makanan, maka tidak cukup. Istinja dengan makanan tidak cukup. Atau istinja dengan kitab-kitab ilmu syariat, kitab hadis, kitab fikih, kitab sulam taufik, ini kita buat istinja misalnya, maka tidak cukup karena muhtaram. Min ghairi intiqalin, dan yang keluar itu tidak boleh pindah. Jadi kita boleh istinja dengan batu kalau yang keluar tidak kotoran yang keluar tidak pindah dari tempatnya. Kalau pindah misalnya ke paha misalnya, maka ia ta'ayyanul ma', harus menggunakan air, tidak boleh menggunakan batu atau semacamnya. Wa qabla jafafi, dan sebelum kering. Jadi kalau sudah kering maka tidak bisa pakai batu, harus pakai air. Demikian. Faslun, ta'ikiku fasal, min syuruti sholati, naiku setengah saking piro-piro syarati sholat. At-taharatu, utawi suci, anil hadasi, saking hadas, al-akbari kang gede, wahwa utawi hadasul akbar, wahwa utawi taharah, ya, wahwa utawi taharah anil hadasil akbar, iku al-ghuslu, iku adus. Wa yatayammam, ulan tayammum sapa wong in ajaza, lamun ora mampu, ora kuasa sapa wong anhu saking ghusl. Walladzi, utawi barang yujibu kang majibaken. Walladzi, utawi barang yujibu kang majibaken apa alladzi hu ing ghusl. Iku khamsatu asya, iku 5 pira-pira perkara. Rubani khurujul mani, matuni mani. Wal jima'u lan jima', wal haidu lan haid. Wan nifasu lan nifas, wal wiladatu lan ngelairna. Wa furudul ghusli, utawi pira-pira fardune atus, iku isnani, ana loro. Niyatu rafil hadasi, rupane niat ngangkat hadas al-akbari kang gede, au nahwiha, atau umpamane niat rafil hadasil akbar. Wa ta'mimu jami'il badani, lan ngeratani sekabe badan, apane basyaran, kulit, wa sya'ran lan rambut, wa ing kathufa, senajan ketel apa sya'ar. Fasal, di antara syarat sahnya salat adalah suci dari hadas besar. Dan
bagaimana cara secara besar dengan mandi? Yang mewajibkan mandi ada 5. Pertama, keluar mani. Ya, keluar mani. Wal jima'u dan jima'. Wal jima'u dan jima', yaitu maksudnya adalah masuknya hasyafah ke dalam kemaluan perempuan. Ketika masuk hasyafah itu, maka sudah wajib untuk mandi walaupun tidak keluar mani. Ya, walaupun tidak keluar mani. Wal haidhu dan haid, artinya ketika perempuan sudah mampet darah haidnya maka dia mandi. Demikian juga nifas dan melahirkan bayi atau melahirkan gumpalan darah misalnya, atau gumpalan daging walaupun kering. Demikian ini mewajibkan untuk mandi. Kenapa? Karena anak yang keluar itu adalah gabungan antara mani si laki dan mani si perempuan, sehingga dia wajib untuk mandi. Wa furudul ghusli, fardunya mandi ada 2. Pertama, niat menghilangkan hadas besar atau semacamnya. Yang kedua, meratakan seluruh badan dengan air, baik itu kulit ataupun rambut, bulu, walaupun tebal, ya. Walaupun tebal. Beda dengan wudu. Kalau wudu ketika tebal maka cukup zahirnya saja, tidak perlu batinnya. Tapi kalau mandi maka harus disampaikan ke batinnya. Bahkan ketika ada satu bulu saja tidak terkena air, maka wudunya maka mandinya tidak sah. Faslun taiki ku fasal syurutu taharati utai pira-pira syarati sesuci kual Islam wa tamyizu lan tamyiz wa adamul mani'i lan ora anane perkara kang nyegah min usulil ma'i saking tumekane banyu ilal maghsuli maring anggota kang den wasuh. Wasayalan ulan mili wa ayakuna lan yen ana alma apa banyu iku mutahhiran nyuciaken. Bialla yasluba gambarane kelawan yen orang dedel ismahu. Bialla yasluba kelawan yen ora bialla yuslaba gitu ya. Gambarane kelawan yen ora den rusak apa ismuhu, apa jenenge mak bimukhalatati tahirin, kelawan nyampuri barang kang suci yastaghni kang sumugi apa al-ma'u banyu anhu saking tahir. Wala yataghayyaran ento ora awah apa al-ma' binajisin sebab najis, walau taghayyuran sanajan kelawan awah yasiran kang setitik. Wa in kana sanajan keliru. Wa in kana nan lamun ana apa al-ma'u banyu dunal qullataini iku andape iku kurang rong kulah, mongko zida dan tambah apa alla yulaqiya yen ora tetemu hu ing alma apa najasun apa najis ghairu ma'fuin kang ora den ma'fu apa anhu saking najis, walastu amilalan ora den gunaaken apa alma fi rafil hadatsin dalam ngangkat hadas au izalati najasin atau ngilangaken najis. Syarat sahnya taharah baik itu wudu, mandi ataupun tayammum adalah harus Islam. Jadi kalau orang kafir wudu tidak sah, harus Islam karena taharah ini adalah ibadah badaniyah. Yang mana orang kafir bukan ahlul ibadah.
ya, bukan termasuk ahlul ibadah. Adapun niatnya orang kafir dalam zakat fitrah untuk menzakati budaknya yang beragama Islam, maka demikian itu sah karena itu ibadah maliyah, bukan ibadah badaniyah. Demikian juga sahnya orang kafir mandi untuk ditamattu oleh suaminya yang beragama Islam atau sayyidnya yang beragama Islam, demikian itu karena darurah, ya, lid darurah. Kemudian wa tamyizu, dan tamyiz, harus tamyiz, sehingga kalau ada anak kecil belum balik dan belum tamyiz, ya, ada sahabi belum tamyiz, maka tidak sah dia taharahnya karena perlu niat. Sedangkan tamyiz tidak bisa niat. Ada ya, orang yang belum tamyiz tidak bisa niat, dan itu adamul mani' min usulil ma'il al-maghsul, dan tidak ada hal atau barang yang benda yang mencegah dari sampainya air kepada anggota yang dibasuh. Semisal lilin misalnya, ingus yang kering yang menghalangi air. Wasayalanu, dan mengalir. Ini airnya harus mengalir ke anggota. Jadi kalau tidak mengalir maka tidak boleh. Karena bukan basuh namanya, tapi ngusap. Jadi harus ngalir airnya. Kalau kamu cuma ambil air, dibasahi tangan kamu, diusap-usapkan ke wajahnya, ya gak sah karena bukan basuh namanya, itu ngusap. Jadi harus ngalir airnya. Kemudian airnya harus mensucikan. Airnya harus suci, mensucikan. Nah, ini kalau tidak mensucikan maka tidak sah. Yaitu bagaimana? Yaitu semisal airnya itu bercampur dengan benda suci yang tidak biasa berada di air, yang tidak dibutuhkan air, maksudnya tidak biasa di air, yang mengubah namanya. Awalnya air jadi air kopi misalnya, jadi air jus, jadi air sirup misalnya, ya sudah, berarti tidak bisa dipakai sesuci. Adapun bila perubahannya dengan benda suci yang memang biasa berada di air, seperti pasir, ya, pasir tanah itu, ya, pasirnya sungai itu, atau misalnya lumut misalnya dan semacamnya yang biasa berada di air, maka demikian itu tidak mengubah status kemutlakan air, sehingga tetap bisa kita pakai sesuci. Baik, demikian juga kalau berubahnya itu karena tanah, ya, tanah atau milah, ya, garam, maka demikian itu tidak mengubah status kemutlakan air. Ini garam garam laut misalnya. Bukan garam gunung, ada garam Himalaya apa itu, dari gunung. Ya wis. Wa alla yataghayyara binajis, dan tidak berubah dengan benda najis. Ya, tidak berubah dengan benda najis. Maksudnya airnya berubah karena najis yang memang bertemu dengan air. Jadi kalau gak bertemu dengan air, seperti ada sungai sebelahnya ada bangkai misalnya, kemudian bangkainya itu bau atau bagaimana sehingga mengubah air misalnya, ya tidak berpengaruh itu. Kenapa? Karena tidak ketemu dengan airnya. Jadi najis yang bertemu dengan air, itu yang ketemu dengan air.
Walaupun airnya 2 kullah, airnya banyak, kalau berubah ya langsung disebut sebagai apa namanya, air najis dan tidak boleh kita buat sesuci walaupun perubahannya sedikit. Artinya perubahannya itu banyak atau sedikit sama saja ya, sama saja langsung najis. Baik najisnya itu mukhalid atau mujawir. Beda dengan kalau tohir ya. Kalau tohir itu kalau mukhalid berubahnya karena mukhalid maka demikian itu tidak mensucikan lagi. Tapi kalau mujawir tidak kan gitu. Kalau najis sama saja, mau mujawir mukhalid sama gitu. Wa in kana al-ma'dunal qullatain, kalau airnya kurang dari 2 kullah maka ditambah syarat tidak bertemu najis yang tidak dima'fu. Ya, yang tidak dima'fu misalnya semut misalnya ya. Bangkai semut itu dima'fu kalau jatuh ke air. Atau lalat itu sama. Jadi kalau airnya kurang dari 2 kullah maka ditambah tidak bertemu najis. Baik berubah atau tidak berubah, kurang dari 2 kullah maka najis, gak bisa dipakai untuk suci. Ya, kecuali ma'fu tadi. Atau kumbang misalnya ya. Walastu'mila fi rafil hadathi, dan tidak pernah digunakan untuk mengangkat hadas. Jadi airnya bukan air musta'mal, air musta'mal ya tidak bisa dipakai sesuci. Au izalati najis, atau dipakai menghilangkan najis. Waman utai sabani wong kulam yajid ora nemu sapa man almaing banyu au kana uta ono iku yadurum bahayani sapa man au kana uta ono sapa man iku yadurum bahayani hu ing manopol mau banyu. Mongko tayamum sapa man ba'da dukhulil waqti dalam sawise manjingi waktu wa zawalin najasati lan ilangi najis wa ma'rifatil qiblati lan ngawarwi kiblat biturabin kelawan lebu khalisin kang murni tahurin kang suci akan lahu iku kadhe turab utawi hubarun utawi huleduk fil wajhi dalam rai wal yadain yang tangan loro yurat tibu ngurut sapa man huma ing mashul wajhi wal yadain bi darbataini kelawan pukulan loro bi niyati istibahati fardhis salati kelawan niat amrih wenange fardune salat ma'an nakli serta ngelih mashi awwalil wajhi lan ngusap kawitane wajah. Bila tidak menemukan air atau tidak bisa menggunakan air maka tayamum, asalkan tayamumnya itu setelah masuknya waktu. Ini syarat-syarat tayamum ya, harus ba'da dukhulil waqti, setelah masuknya waktu. Jadi kalau ragu masuk waktu apa enggak ya misalnya, maka enggak sah tayamumnya. Harus yakin sudah masuk waktu. Kemudian yang kedua harus zawalun najasa min jami'il badan. Jadi harus badan bersih dari seluruh najis. Jadi kalau dia tayamum sudah ada najis di badannya maka tidak sah tayamumnya. Tapi kalau memang dia tidak punya air untuk menghilangkannya maka sah tayamumnya tetap menurut Imam Ibnu Hajar, tapi ya nanti perlu diulangi tayamum. Salatnya perlu diiadah, salatnya perlu diulangi. Wa ma'rifatil qiblati, dan harus mengetahui kiblat. Harus mengetahui kiblat. Jadi harus tahu kiblat dulu sebelum tayamum. Kalau ketika sudah tahu arah ya kiblat baru dia tayamum. Ini menurut Imam Ibnu Hajar. Imam Romli tidak perlu syarat ini. Dan ayakunut kemudian biturabin, tayamumnya menggunakan debu, menggunakan tanah.
Tanah apa saja pokoknya disebut tanah. Yang kholis, yang murni artinya tidak bercampur dengan yang lain. Seperti campur tepung misalnya, maka tidak sah. Tahurin, suci mensucikan. Jadi tidak sah juga menggunakan tanah yang musta'mal, tidak sah. Atau najis misalnya, tambah tidak sah. Lahu hubarun, memiliki hubar. Memiliki hubar. Hubar itu adalah suatu yang berterbangan ketika tanah itu dihambur-hamburkan. Ketika tanah kamu lempar-lempar, kamu hamburkan, ada yang terbang, itu namanya hubar. Lah syarat dari sahnya tayamum adalah tanahnya harus punya hubar. Fil wajhi wal yadaini, kamu usapkan tanah itu ke wajah dan kedua tangan dengan urut. Kemudian bidharbataini, dengan dua pukulan. Artinya dengan dua nakel, dengan dua kali memindah debu. Jadi saat pukul satu kali untuk wajah, pukul satu kali lagi untuk tangan. Maka tidak cukup satu kali pukulan saja. Satu kali pukulan untuk wajah dan tangan tidak cukup, harus dua kali pukulan. Dengan niat istibahati fardhu shalah, membolehkan fardhu salat. Bukan niat mengangkat hadas, karena hadasnya tidak terangkat. Cuma niat memperbolehkan sholat, menjadikan sholat boleh untuk dilaksanakan. Ma'anakli, beserta memindah. Jadi harus ada memindah. Kalau tidak ada mindah maka tidak sah. Misal dia berdiri di lapangan, kemudian wajahnya terterpa angin, kemudian ada debu yang nempel di wajah dia, niat tayamum tidak cukup. Harus ada upaya, ada gerakan tubuh untuk memindah. Ya, untuk memindah apa? Tanah atau debu tadi. Kemudian memasi awal wajhi, dan mengusap awal wajah. Nah, mengusap awal wajah. Artinya niatnya tadi itu dimulai dari memindah debu sampai mengusap wajah. Jadi antara memindah debu sampai mengusap wajah ini harus niatnya itu tetap ada, niat tayamumnya, nggak boleh putus. Kalau putus di pertengahan maka demikian itu bisa tidak sah. Tapi menurut qaul mu'tamad, ya, qaul mu'tamad, falau azabat fima bainahuma 'alal mu'tamad, kata Imam Ramli, demikian itu tidak masalah. Tidak masalah, kata Imam Ramli begitu. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar, ya, menurut Ibnu Hajar maka harus niatnya harus terus ke bawah, mulai dari memindah debu sampai mengusap wajah, ini harus ada niat. Kalau pertengahan terputus maka tidak sah. Nah, tapi menurut mu'tamad inda Ramli maka tidak masalah. Wallahu a'lam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah.